Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan PJJ pada kesempatan kali ini. Anak-anakku sekalian, pada PJJ kali ini kita akan melanjutkan materi tentang program linear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear, dan juga kita sudah menentukan model matematika dari soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Nah, dua syarat itu akan kita pakai lagi dalam menentukan metode program linear ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait program linear. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tuntas tentang program linear. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita hanya membahas materi prasyarat untuk dapat menyelesaikan permasalahan program linear ini. Pada pertemuan awal kita sudah membahas tentang apa itu program linear. Nah, program linear ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Kalian tahu, optimasi ini terdiri dari dua, yaitu maksimum dan minimum. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan program linear yaitu kita membuat model matematika dari soal yang ada. Setelah kita membuat model, baru kita membuat daerah penyelesaian yang diperoleh pada langkah tadi, pada langkah pertama. Selanjutnya, setelah kita memperoleh daerah penyelesaiannya, baru kita menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tadi. Nah, selanjutnya baru kita ambil titik-titik pojok ini untuk menentukan nilai optimumnya. Untuk membuat model ini sudah dibahas pada pertemuan kemarin atau pada pertemuan sebelumnya. Untuk membuat daerah penyelesaian ini sudah kita bahas pada pertemuan awal. Dan untuk menentukan titik pojok ini kita bahas pada materi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi langkah-langkah ini sudah kita bahas sebelumnya. Mudah-mudahan untuk kesempatan kali ini kita akan lebih lancar untuk membahas tentang program linear ini. Baik, kita lihat contohnya. Sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Ingat di sini ada kata tidak lebih. Mudah-mudahan kalian masih ingat tidak lebih itu notasinya seperti apa. Kemudian terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP. Penumpang kelas ekonomi boleh membawa bagasi 3 kg dan VIP membawa bagasi sebanyak 5 kg. Sedangkan pesawat hanya mampu membawa bagasi 1.200 kg. Tiket kelas ekonomi memberi laba, jadi untuk tiket kelas ekonomi mendapat keuntungan 100.000 dan kelas VIP 200.000. Jadi untuk penjualan kelas ekonomi maskapai ini akan mendapat keuntungan 100.000 dan untuk penjualan satu tiket VIP mendapat keuntungan 200.000. Pertanyaannya adalah berapa laba maksimum dari penjualan tiket tersebut. Artinya untuk memperoleh laba atau keuntungan maksimum, kira-kira berapa tiket kelas ekonomi yang harus terjual dan berapa tiket kelas VIP yang harus terjual. Ingat di sini dibatasi oleh bagasi. Bagasi ini maksimalnya untuk kelas ekonomi 3 kg, sedangkan untuk VIP 5 kg. Jadi kita tidak bisa memastikan harus semuanya VIP atau semuanya kelas ekonomi agar pendapatannya maksimum karena ada syarat-syarat tadi. Nah, inilah salah satu contoh mengenai permasalahan program linear. Langkah pertama, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita buat dulu model matematikanya.
pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahasnya, yaitu kita membuat kotak. Karena di sini di pesawat ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas VIP. Berarti kita misalkan kelas ekonominya dengan X, kelas VIP-nya dengan Y. Kemudian di sini ada tempat duduk, ada bagasi, ada laba. Nah, laba ini merupakan nilai optimumnya yang mau kita maksimalkan, yang mau kita optimalisasikan. Jadi untuk optimasi kita taruhnya di bagian bawah. Pada pertemuan sebelumnya ini tidak dibahas. Baik, untuk tempat duduk, di sini tempat duduknya itu terdiri dari 300 kursi. Tidak ditentukan untuk ekonominya berapa, VIP-nya berapa. Yang jelas 300 kursi ini adalah daya tampung pesawat tersebut. Artinya 300 ini adalah optimalnya atau maksimumnya. Ingat, kalau maksimum berarti tandanya kurang dari, sama dengan. Atau ini boleh juga nih di sini tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti dia tandanya kurang dari, sama dengan. Untuk kelas ekonomi tempat duduknya karena tidak tahu, kita misalkan dengan X, dan VIP juga dengan Y. Cuma optimumnya kita tahu yaitu 300. Berarti optimumnya tempat dudukannya adalah 300. Karena di sini maksimum atau tidak lebih berarti tandanya nanti kurang dari, sama dengan. Itu untuk tempat duduk. Sekarang kita lihat bagasi. Bagasi kelas ekonomi ada 3 kg. Berarti kita tulis 3 untuk ekonomi dan 5 kg untuk VIP. Dan maksimalnya adalah 1200 kg. Karena ini maksimal 1200 berarti tandanya kurang dari, sama dengan. Kenapa maksimal? Karena di sini kalau lebih dari 1200 berarti bagasi ini sudah tidak muat. Otomatis harus kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang labanya nih, laba untuk tiket ekonomi. Tiket ekonomi labanya adalah 100.000. Berarti kita tulis 100.000 dan VIP 200.000. Optimumnya mau kita cari berapa? Nah, inilah langkah pertama untuk membuat model matematika. Setelah kita buat tabel seperti ini baru kita gabung itu dengan notasi matematika, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 300, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 1200. Dua pertidaksamaan ini sudah sederhana, berarti sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi. Ini syarat program linear adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Karena X dan Y ini menyatakan jumlah, berarti jumlah itu harus positif atau lebih dari sama dengan 0. Untuk X dan untuk Y nya lebih dari sama dengan 0. Jadi untuk setiap program linear ini pasti ada. Nah, kemudian untuk fungsi objektifnya atau fungsi optimalnya adalah 100.000 X ditambah 200.000 Y. Cara menentukan fungsinya kita tulis seperti ini. Jadi ini fungsi untuk X dan Y. 100.000 X tambah 200.000 Y. Fungsi ini yang akan kita maksimalkan. Nah, inilah langkah pertama, yaitu membuat model matematika. Selanjutnya, setelah kita membuat model matematikanya, baru kita membuat daerah penyelesaiannya. Ingat, untuk membuat daerah penyelesaian sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Jadi untuk mempermudah kita buat tabel seperti ini. Ini 0, di sini 0. Nah, kita isi nih untuk yang Y. Untuk yang Y berarti kita bagi dengan koefisien Y. 300 bagi 1 yaitu 300. Untuk menentukan X kita bagi juga 300 dengan koefisien X. 300 bagi 1, 300 bagi 1 adalah 300. Jadi titik potongnya adalah 0,300 dan 300,0. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua caranya sama. Kita buat dulu 0, kita buat dulu 0. Kemudian untuk yang Y 1200 dibagi 5 yaitu 240. Untuk yang X 1200 dibagi 3 yaitu 400. Jadi titik potongnya adalah 0,240 dan yang kedua adalah 400,0. Kemudian syarat selanjutnya adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini artinya syarat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 ini adanya di kuadran pertama.
Artinya di kuadran pertama itu daerahnya di sini. Ya. Ini namanya kuadran pertama. Ingat, ini kuadran pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Kalau X dan Y-nya positif berarti ada di kuadran pertama. Selanjutnya kita buat diagram Cartesiusnya. Nah, untuk membuat diagram Cartesius, karena ini angkanya ratusan, kita tidak perlu menulis angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi hanya menentukan angkanya saja. Untuk yang pertama di sini adalah X-nya 300 dan Y-nya 300. Berarti kita buat di titik 300 untuk X dan titik Y-nya 300. Setelah itu baru kita buat garis yang melalui dua titik tadi. Jadi 300 di X dan 300 di Y. Jadi kita tidak perlu menulis angka 1 sampai 300. Nah, selanjutnya kita buat arsiran daerah penyelesaiannya, yaitu dengan menggunakan titik uji. Kita ambil titik ujinya adalah 0,0. Kita bandingkan dengan 300. 0 kurang dari 300. Ingat cara membandingkannya pada pertemuan sebelumnya. Benar apa salah? Benar atau salah? Ternyata 0 kurang dari 300 itu adalah benar. Karena benar berarti arsirannya harus mendekati 0 atau harus melalui 0. Sehingga untuk daerah yang pertama dapat diperoleh arsirannya seperti ini. Nah, kenapa tidak melewati sumbu X dan sumbu Y? Karena tadi ada syarat ini nih. Harus di kuadran 1. Jadi tidak boleh melewati sumbu X, tidak boleh melewati sumbu Y. Jadi dibatasi oleh sumbu Y dan sumbu X. Nah, inilah daerah penyelesaian untuk yang pertama. Untuk yang kedua juga sama. Di sini X-nya adalah 400. Berarti kita cari 400. Di sini 300. 400 itu tidak mungkin sebelum 300, pasti setelah 300. Kemudian Y 240. 240 itu tidak mungkin setelah 300, pasti kurang dari 300. Jadi kita buat aja kira-kira untuk 240 dan 400. Yang jelas 240 ini kurang dari 300 dan 400 ini harus lebih dari 300. Setelah itu baru kita buat garis seperti tadi. Nah, kita buat lagi titik ujinya. Kita ambil titik 0. 0 kurang dari 1200. Betul apa salah? 0 kurang dari 1200. Ternyata benar. Artinya arsirannya juga harus melalui 0. Tapi dibatasi dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi tidak boleh melewati sumbu X dan sumbu Y. Dari sini ternyata kita lihat daerah arsiran yang double, yaitu daerah yang ditunjukkan oleh warna hijau. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Jadi ini adalah langkah kedua menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang diperoleh dari langkah pertama tadi. Baik, setelah kita menentukan daerah penyelesaian, berarti langkah ketiga yaitu kita mencari titik pojok. Titik pojok yang dimaksud di sini adalah titik pojok dari daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaiannya nih. Berarti titik pojoknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Titik yang pertama kita kasih nama A yaitu 0,0. Titik yang kedua kita kasih nama B yaitu 300,0. Titik yang ketiga kita kasih nama C. Cuma titiknya kita belum tahu, biarin aja dulu. Berarti titik yang keempat kita kasih nama D, titiknya adalah 0,240. Titik A adalah 0,0, titik B adalah 300,0, titik D adalah 0,240. Nah, titik C belum ada nih. Nah, inilah langkah yang ketiga yaitu menentukan titik potongnya. Titik potong ini bisa kita selesaikan atau bisa kita cari dengan menggunakan konsep SPLDV yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di sini tadi diperoleh dua pertidaksamaannya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 300
Dan yang kedua 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 1200. Karena kita hanya menentukan titik potongnya, kita ambil sama dengan. Jadi yang kita ambil adalah x tambah y sama dengan 300. Dan yang kedua adalah 3x tambah 5y sama dengan 1200. Nah, kita eliminasi nih yang lebih gampang. Untuk mengeliminasinya syaratnya koefisiennya harus sama. Berarti yang pertama kita kalikan dengan 3, yang kedua kita kalikan dengan 1. Sehingga diperoleh 3x tambah 3y sama dengan 900. Dan yang keduanya adalah 3x tambah 5y sama dengan 1200. Karena tandanya sama, berarti ingat kalau tandanya sama berarti dikurang. 3 kurang 5 adalah min 2, berarti min 2y. 900 dikurang 1200 adalah negatif 300. Berarti y-nya adalah negatif 300 dibagi negatif 2, yaitu 150. Nah, y-nya udah ada nih, baru kita cari x. Cara mencari x kita substitusi ke persamaan pertama biar lebih gampang. X tambah y sama dengan 300. Tadi y-nya adalah 150. Berarti 150 kita substitusi ke y. X tambah 150 sama dengan 300. Berarti X-nya adalah 300 dikurang 150 sama dengan 150. Berarti titik C ini kita peroleh titiknya adalah 150,150. Berarti titik C ini bukan tanda tanya lagi. Kenapa? Karena sudah kita cari, yaitu menjadi 150,150. Nah, itulah langkah ketiga. Jadi langkah ketiga ini menggunakan konsep SPLDP yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian langkah terakhir yaitu mencari nilai optimumnya itu sendiri. Tadi kita mempunyai titik pojok A, B, C, dan D. Titik pojok boleh dikatakan titik sudut. Kemudian fungsi objektifnya adalah 100x ditambah 200y. Nah, untuk titik A, B, C, dan D kita substitusi ke fungsi objektifnya. Tadi diperoleh fungsi objektifnya adalah 100.000x ditambah 200.000y. Untuk titik A artinya x-nya ganti dengan 0, y-nya ganti dengan 0, sehingga diperoleh 100.000 kali 0 ditambah 200.000 kali 0 sama dengan 0. Ingat, 100.000 kali 0 adalah 0, 200.000 kali 0 adalah 0, 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian untuk yang B, 100.000 kali 300 ditambah 200.000 kali 0. 100.000 kali 300 adalah 30 juta ditambah 0, tetap 30 juta. Untuk yang titik C berarti 100.000 kali 150 ditambah 200.000 kali 150. Ini diperoleh 45 juta. Dan yang terakhir 100.000 kali 0 ditambah 200.000 kali 240. Ini diperoleh 48 juta. Nah, untuk selanjutnya kita lihat nilainya nih. Nilainya yang pertama 0, yang kedua 30 juta, yang ketiga 45 juta, dan yang keempat 48 juta. Kalau kita lihat 0 ini merupakan nilai yang terkecil, berarti dinamakan nilai minimum. Kemudian 48 juta ini merupakan nilai yang terbesar, berarti ini dinamakan nilai maksimum. Jadi 0 ini merupakan nilai minimum dan 48 ini merupakan nilai maksimum. Berarti ini nilai minimum. Dan ini nilai maksimum. Jadi mau mencari nilai minimum, mau mencari nilai maksimum, caranya seperti ini. Membuat model, membuat daerah penyelesaian, menentukan titik pojok atau titik sudut, baru mencari nilai optimumnya seperti ini. Nah, karena berhubungan dengan laba, dari soalnya kan ditanyakan laba maksimum. Berarti cari angka yang paling besar. Di sini angka yang terbesarnya adalah 48 juta. Jadi laba maksimum maskapai penerbangan tersebut adalah 48 juta, yaitu dengan menjual 240 tiket kelas VIP. Ingat, 48 juta ini diperoleh untuk titik 0,240. 0 untuk kelas ekonomi,
240 untuk kelas VIP. Jadi cukup menjual kelas VIP 240 tiket akan mendapat keuntungan yang maksimum sebanyak 48 juta. Nah, sekarang gini. Tadi kan maksimumnya 300. Kenapa sih nggak VIP aja sebanyak 300? Pasti kan akan mendapatkan nilai maksimum. Ternyata tidak. Karena kalau menjual 241 tiket VIP ini akan mempengaruhi dengan banyak bagasi. Bagasinya itu akan melebihi dari persediaan yang ada. Nah, itulah kenapa harus muncul metode program linear seperti ini. Baik, anak-anakku sekalian, itu aja yang dapat Bapak sampaikan pada kegiatan PJJ kali ini. Semoga pembahasannya kalian dapat pahami. Namun jika kalian masih bingung, silakan kalian bisa bertanya melalui WA atau Google Classroom. Untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan soal berikut. Kalian foto dan upload di Google Form yang linknya sudah Bapak sediakan di Google Classroom. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.